Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Ini satu kata pembuka yang sering saya sampaikan terlebih dahulu supaya saya memiliki kerinduan juga keadaan kita dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Amin. Saudaraku, hari ini kita kembali bertemu di pagi yang cerah ini. Puji Tuhan, Tuhan masih menyertai kita, menjaga dan melindungi kita. Saudaraku, hari ini saya juga akan kembali men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang mendengarkan melalui channel YouTube ini. Kiranya dengan adanya khotbah-khotbah atau share firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali bertemu Tuhan di dalam sharing kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan kepada kami semua yang mendengarkan share firman Tuhan di pagi yang indah ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, itu terambil dari kitab Titus yang ketiga di ayatnya yang ke-14. Ayat saja yang akan saya bacakan kepada kita semua. Titus 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ya, ini pesan yang disampaikan dari kitab Titus. Saya percaya pesan ini juga sampai kepada kita sebagai orang percaya. Bahkan orang-orang yang melayani Tuhan diharapkan kehidupan kita untuk berbuah. Saya percaya berbicara tentang berbuah adalah berbicara tentang hasil sesuatu yang dari apa yang kita kerjakan, dan itu menghasilkan yang namanya buah. Bahkan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin men-sharekan kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan kita yang bagaimana supaya hidup kita benar-benar maksimal. Artinya hidup kita bermanfaat, hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itulah yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan, kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, dan kita melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, karena semuanya itu akan kita bawa kepada Tuhan, atau semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ada membaca satu renungan Kristen, dan di situ saya mau korelasikan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi, yaitu di sini saya mau membahas tentang satu kehidupan dari hewan yang bernama lebah, ya, atau ada orang bilang tawon, ya. Tapi mungkin bahasa lebah masih bahasa umum. Ketika saya membaca tentang kehidupan lebah ini, ternyata di sana kehidupan lebah ini memiliki kehidupan yang luar biasa, artinya bermanfaat dan juga menghasilkan sesuatu. Setidaknya nanti saya ingin sampaikan ada 3 poin yang akan saya sharingkan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu lebah adalah binatang atau juga dikatakan serangga, seperti itu. Mungkin ada sebagian dari kita yang takut dengan yang namanya lebah, mungkin juga punya pengalaman yang tidak baik atau pengalaman yang buruk, ya, sehingga takut dengan yang namanya lebah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam satu penelitian ternyata lebah ini adalah binatang yang cukup luar biasa dalam kehidupannya, dan dia juga dalam lebah ini mempertahankan kehidupan.
kehidupannya. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Ya, jadi lebah ini pada umumnya hidupnya berkelompok, walaupun juga ada jenis lebah yang hidupnya menyendiri. Tapi saya tidak membahas yang lebah hidupnya menyendiri, tapi hidupnya yang berkelompok. Yang diperkirakan spesies lebah itu sekitar 20.000 lebah. Semua lebah masuk dalam istilah Apoidea. Apoidea ini artinya serangga yang bersayap selaput. Ya. Jadi kalau dikatakan juga kalau kita meneliti tentang lebah ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama kelompok ratu, yang kedua kelompok pekerja, dan juga kelompok yang namanya jantan, seperti itu. Jadi kelompok ratu inilah yang akan menghasilkan telur, sementara kelompok pekerja ini yang membuat sarang, sementara yang jantan inilah yang akan membuahi yang kelompok ratu tadi. Itu secara umumnya saja saudaraku yang bisa saya sampaikan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kehidupan dari lebah ini. Yang pertama dikatakan begini, bahwa lebah itu adalah yang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, kita tahu lebah hanya mengkonsumsi yang baik, yaitu menghisap sari bunga, atau sari bunga itu dikatakan nektar. Nektar itu adalah cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi dari bunga atau dari tumbuh-tumbuhan. Di sini diingatkan bahwa lebah itu mengkonsumsi yang baik atau dikatakan sari bunga. Apa yang bisa kita pelajari dari yang pertama ini? Kita bisa mendapatkan satu pelajaran, mengkonsumsi hal-hal yang baik, mengkonsumsi hal-hal yang positif itu sangat berguna sekali, bahkan berpengaruh sekali dalam kehidupan setiap manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang sehat, pasti kemungkinan besar kita juga akan memiliki kehidupan atau tubuh yang sehat seperti itu. Ini saya bicara melalui para peneliti saja, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga secara kerohanian, apa kira-kira hal-hal yang sehat yang membuat manusia roh kita itu bisa bertumbuh, bisa dewasa, bisa bertahan di masa kesukaran. Jadi kita memang dianjurkan untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan perkara-perkara rohani, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan juga tidak lupa membaca dari yang namanya firman Tuhan. Itu yang menjadi asupan bagi kita, menjadi makanan bagi kita, supaya kehidupan kita ini, khususnya kerohanian kita ini benar-benar sehat, bertumbuh, yang pada akhirnya akan menghasilkan buah. Apalagi kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui, yang sudah kita baca, kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik dari dalam diri kita, sehingga diri kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu di poin yang kedua. Karena dikatakan dalam kehidupan lebah, yang kedua ini dikatakan bahwa lebah menghasilkan madu. Iya, madu adalah salah satu minuman yang bergizi dan juga yang digunakan untuk obat. Jadi ketika lebah itu mengkonsumsi hal-hal yang baik dari sari buah itu, dia juga menghasilkan hal-hal yang berguna. Dia menghasilkan madu. Dan kita tahu madu ini bagi kita manusia sangat bermanfaat sekali. Selain bergizi, tapi juga madu ini bisa dijadikan obat seperti itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Setelah kita mengkonsumsi hal-hal yang baik, terakhir tadi saya katakan, kita juga akan menghasilkan berbuah yang baik. Dalam firman Tuhan sudah dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita melakukan segala sesuatu itu di dalam Kristus, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena firman-Nya sudah jelas dikatakan, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita makan tadi, dari apa yang sudah
kita konsumsi tadi, kehidupan kita pasti akan menghasilkan buah. Dan buah itu seharusnya buah yang manis, buah yang bermanfaat, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini memang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak menunggu kita harus kaya, kita harus sukses dan lain sebagainya, tapi melalui dari apa yang ada dari dalam diri kita. Amin. Tuhan selalu memakai para hamba-hamba Tuhan, tokoh Alkitab, melalui apa yang ada dari dalam diri mereka. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bahkan yang pas-pasan pun kadang-kadang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada orang lain. Ingat janda di Sarfat, waktu itu Elia minta makan, janda itu bilang cuman itu yang ada, tapi Elia bilang karena itu adalah perintah Tuhan, masak saja, kelola saja, olah saja untuk aku. Dan ternyata Tuhan menyatakan mujizatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita tidak menunggu sukses dan lain sebagainya, tapi dimulai dari apa yang ada dari dalam kehidupan kita. Percayalah, semuanya itu tidak ada yang namanya kebetulan untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita harus menghasilkan sesuatu dari dalam kehidupan kita, dari pergumulan kita, bahkan dari persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan lebah ini atau sekelompok lebah ini? Dikatakan bahwa dalam hal kerjasama, tadi di awal saya sudah bacakan, lebah itu adalah merupakan sekelompok atau koloni seperti itu. Jadi lebah ini hidupnya bersama, ya, khususnya dalam membangun sarang. Walaupun tadi dikatakan bahwa dari 3 kelompok lebah ini, kelompok ratu, pekerja, dan juga yang jantan seperti itu. Kelompok pekerja ini memang yang mengerjakannya, tapi mengerjakannya berkelompok, bahkan mengerjakannya dengan luar biasa. Kalau kita melihat sarang lebah itu indah juga kita bisa melihat sarang lebah tersebut. Terus yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang kerjasama. Ya, kita memang bisa memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik itu secara pribadi, dan itu memang menjadi tanggung jawab pribadi kita. Tapi kita juga bisa bekerja sama dengan tubuh Kristus lainnya untuk menjangkau jiwa yang lebih banyak lagi, atau bekerja sama dalam hal apapun, khususnya yang positif ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa bekerja sama, kita bisa menempatkan diri. Mungkin kita di satu perusahaan, di satu pekerjaan yang pastinya perusahaan itu mempunyai target di mana kita direkrut di dalamnya untuk kita bisa bekerja sama. Hal itu sangat-sangat diharapkan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi lebah itu kerjasama, bahkan dalam kehidupannya bergerombol. Mungkin kehidupan kita tidak bergerombol, tapi dalam hal bekerja sama itu memang harus kita bisa melakukannya. Karena ketika kerjasama itu dilakukan, maka hasilnya juga akan lebih maksimal kalau kita memang bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan teman-temannya. Inilah saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pembelajaran bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita, khususnya di pagi yang ini. Kita bisa belajar dari kehidupan yang namanya lebah ini. Yang pertama tadi saya katakan bahwa lebah ini mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga lebah ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan juga lebah ini hidup secara bekerja sama. Ketiga poin ini biarlah menjadi perenungan, bahkan pembelajaran dalam kehidupan kita. Kehidupan kita mengkonsumsi hal-hal yang sehat, khususnya kerohanian kita, dan kita menghasilkan hal-hal yang positif dan menjadi berkat bagi orang lain, dan kita juga bisa bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lainnya untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian renungan sharing kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati kita supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan dengan kebenaran firman-Mu supaya kami menghasilkan buah, dan kami juga mendapatkan pelajaran dari kehidupan lebah. Biarlah Tuhan kami
kami bisa mempelajarinya, memahaminya, dan kami juga Bapa mau kehidupan kami ini berbuah dan menghasilkan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya dimulai dari rumah tangga kami, lingkungan kami Tuhan, bahkan sampai ke tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudariku yang mendengarkan video ini melalui channel ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang memiliki rencana yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Perlindungan-Mu sempurna dan berkat-Mu tercurah bagi kami yang percaya, yang berharap kepada-Mu. Bagimulah segala pujian di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah menyampaikan seri kebenaran firman Tuhan. Kita akan ketemu di hari-hari yang selanjutnya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk kita melakukan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan kehidupan kita ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara yang dikasih Tuhan, sampai jumpa kembali dan shalom.